Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di Sini. Nah pemirsa, di episode kali ini akan membahas mengenai dunia kuliner dan orang yang berperan penting di dalamnya. Dengan tema kita hari ini yaitu chef dalam industri kuliner bersama dengan Chef Andes. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Semangatkah ingin mengedukasi kami hari ini? Pasti. Agak berat ya mengedukasi gitu. Ya. Oke, nah kan tema kita hari ini adalah chef dalam industri kuliner. Tapi sebelum itu pengen tahu tentang abangnya dulu ini. Sebelum kita tanya-tanya mengenai dunia chef itu seperti apa, pengen tahu abangnya dulu asalnya dari mana ini aslinya? Kalau asalnya asli lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu. Oh memang orang Bengkulu Orang asli. Bengkulu asli. Nah ini gimana sih Bang ceritanya untuk mengawali karir di dunia kuliner ini? Kalau saya dunia kuliner itu pertama kali saya kerja. Jadi sampai lulus SMA saya sempat kuliah tapi nggak selesai. Terus saya terbang atau lari ke Australia, ke Sydney tepatnya. Terus dapat kerjaan di Sydney. Pertama itu malah bukan masak atau di dunia kuliner. Terus Malah pertama itu aku jadinya cleaner. Oh, cleaner. Cleaner itu di toko kebab. Jadi tuh tokonya tutup, saya datang bersihin. Oh. Nah, terus tuh kenal sama beberapa orang. Turn out ya ternyata saya dapat offer kerja jadi disposer di salah satu restoran di Sydney. Oke. Nah. Ini kenapa melirik Sydney? Karena ada keluarga di sana. Dan emang kakak saya udah duluan di sana. Oh memang di dalam dunia kuliner gitu atau gimana? Enggak. Maksudnya emang kakak kandung saya udah pernah di sana di Sydney tinggal. Terus daripada dia lihat saya kuliah nggak benar, ayo yuk ikut ke Sydney gitu. Oke jadi kerja nggak ngelanjutin kuliah gitu. Kuliahnya saya tinggal, terus tuh pengennya ya udah kerja sampai kuliah lah di Sydney gitu. Daripada bebanin orang tua kan. Oke betul. Ini berapa lama waktu itu di Sydney Bang? Sekitar 7 tahun, hampir ya jalan 7 tahun, 6 setengah lebih. 6,5 lebih. Ini yang awalnya cleaner ya? Ya, awalnya malah cleaner. Terus bisa nih fokusnya ke ke kuliner ya? Ya, makanya dapat offer ternyata dia jadi disposer atau tukang cuci dulu di salah satu restoran. Dapat mentor atau head chef yang bagus, yang baik, yang kasih kita kesempatan kerja, kesempatan belajar. Jadi tuh dari awal tuh disposer, belajar salad, belajar apa namanya dips atau saus-saus, sampai akhirnya saya di jabatannya di CDP atau sous chef. Oh sampai akhirnya? Ya sampai di bawah head chef sendiri gitu. Tapi kalau kita kan udah jadi nih, udah asistennya head chef ya waktu itu ya. Memang udah tertarik kah di dunia kuliner atau sebenarnya di awalnya kayak antara mau maju atau enggak? Di awalnya malah itu kita cuma kerja mikirnya untuk cari makan. Maksudnya butuh uang kita kerja. Realistis malah, aja ya awalnya realistis gitu kan, ya? karena kita butuh makan, kita butuh duit, kita kerja, nggak ada mikir. Cuman keuntungan saya dapat mentor yang baik, mentor yang bagus. Namanya Sani, saya masih ingat head chef saya, Malaysia, Australia Malaysia, Chinese. Dia yang kasih, masih muda nih, mau punya masa depan nggak? Oh jadi dia yang bantu mengarahkan? Ya. Awalnya dia, makanya sampai sekarang saya masih ingat. Dia yang nge-push terus. Masih muda, mau sampai kapan jadi tukang cuci? Nggak ada masa depannya loh, belajar. Sampai akhirnya karena awalnya kebutuhan duit, jadi suka, terus tuh atmosfernya enak. Nagih, jadi kerja malah di luar kerja cari sendiri gitu, malah berkembang sendiri gitu. Jadi setelah ini udah ada bekal nih dari mentor itu. Setelah itu baru masih di Sydney itu yang masih mencari di Sydney. peluang sendiri gitu. Ya, malah di luar jam kerja kita makan ke sini, belajar sendiri, beli buku gitu. Oh, jadi antusiasnya timbul sendiri. Timbul karena kerja, terus tuh dapat mentor yang bagus. Masih muda katanya diingetin terus, makanya dari sana malah belajar sendiri. Sayang gitu ya kalau ya makanya jadinya
bisa dibilang kalau anak sekarang jadinya passion. Jadi passion. Ya. Tapi ketika udah belajar itu memang udah ada targetnya nggak sih, Chef? Kayak aku pengen nih nanti one day jadi seperti ini gitu. Apa udah ada target panjang atau bagaimana? Kalau target enggak sih. Mhm. Tapi kan kita kalau di kuliner maunya, oh aku mau bisa cuisine ini. Maksudnya contohnya saya Western, saya mau belajar Western. Terus ada Chinese kan, Chinese cuisine, saya mau belajar Chinese. Targetnya lebih ke situ. Oh, belajar semua cuisine di dunia gitu loh. Yang pertama apa tapi? Pertama saya Western karena saya kerja di Greek restoran atau Yunani Western gitu. Sesuai dengan tempat bekerja Ya, waktu itu ya. memang Tapi ya. kan karena maksudnya disumpelin terus. Oh yo belajar. Oh belajarlah Chinese, belajar Afrika ada, kita ada Vietnam, ada Thailand. Kalau di Australia. Terus tuh Indonesia dikit-dikit belajar gitu. Banyak juga ya Ya dipelajari karena kan makanya itu di luar jam kerja. Aha. Itu lebih makanya jadinya passion, belajar sendiri, beli buku. Kan tiap negara sama tiap belahan dunia kan beda-beda Beda-beda. cuisine-nya. Ya. Nah itu bener ya, dari semua yang udah dipelajari, menurut saya sendiri yang paling rumit atau yang paling membutuhkan waktu lebih untuk belajarnya waktu itu apa? Indonesia. Oh Jujur Indonesia. Kok Indonesia? Padahal kan aslinya juga orang Indonesia. Ya, kalau cuisine kalau kita di F&B itu paling susah Indonesia karena rempahnya berapa banyak bisa dilihat. Oh iya. Terus taste bud itu kayak misalnya gini, kita harus tahu rasa kunyit tuh gimana sih? Rasa kencur tuh gimana sih? Oh, jadi original rasanya seperti Ya, itu ya, harus ya. paham dulu. Ya, karena baru kita bisa maksudnya jadiin satu, bisa jadiin misalnya sambal apa gitu kan. Tapi kan kita harus tahu rasanya gimana. Oh, gitu. Awal bahan bakunya dulu. Makanya paling susah kalau saya jujur malah Indonesia. Jadi itu dicicipin semua, Chef? Iya, kalau kita dulu awalnya cicipin semua. Dan susahnya Indonesia itu rasa cabai hari ini sama rasa cabai besok beda. Kadang-kadang. Masa sih? Oh iya. Bedanya seperti apa biasanya? Maksudnya tingkat pedasnya beda, ininya beda. Karena kan hasil dari perkebunan kan beda-beda kadang-kadang. Berarti semua itu mempengaruhi semua faktor gitu ya? Iya. Makanya kalau cuisine paling susah dipelajarin malah Indonesia. Oh, malah Indonesia. Malah paling Indonesia. susah. Ya, apalagi kalau belajar udah ke misalnya daerah ini, waduh. Kan beda-beda lagi ya. Iya, beda-beda lagi panggilannya. Betul. Terus tuh ada yang rempah yang khusus cuman pandemik di sini. Ada yang nggak ada di sana gitu. Iya. Saya kayak Medan kita ada andaliman di Medan. Nah, dia kan cuma tumbuh di Medan tuh. Iya, di tempat lain nggak. Di tempat lain nggak ada gitu. Bahkan di Bengkulu nggak begitu dikenal. Nah itu yang kadang untuk makanan Indonesia, cuisine Indonesia itu susah. Karena dia pakai rempah yang khusus daerah dia tuh. Oh ya, beda daerah beda lagi. Kita ambil bagian besarnya Sumatera, Jawa kan beda lagi. Iya. Sesama Sumatera aja kadang beda kan. Iya, sesama Sumatera. Oh, begitu. Butuh waktu berapa lama waktu itu yang mempelajari Indonesia? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari tahun? Saya umur 2020-an lah saya. Aduh ya dulu. 2020 sampai sekarang. Ya, karena balik ke Bengkulu baru belajar Indonesia. Karena jujur F&B itu nggak ada habisnya, Mbak. Aha. Iya sih, harus muter otak terus Ya, biar nggak sama. makanya kalau gitu ya. belajar sampai kapan, sampai sekarang saya masih belajar. Oke. Oh iya. Gitu. Karena nggak ada matinya kita Betul, F&B. betul. Tiap tahun berkembang, ini lagi, cuisine banyak gitu. Kayak dulu, misalnya dulu nggak tahu seblak, sekarang ada seblak. Iya. Kan makanya tiap tahun berkembang. Makanya kalau chef belajarnya sampai kapan nggak ada habisnya. habisnya. belajar terus. Belajar akan terus. Iya, belajar terus, nggak ada habisnya. Tapi karena udah passion jadi nyaman-nyaman aja gitu ya. Ya, karena udah passion dari awal, makanya jadinya malah kita yang penasaran, kita yang cari gitu. Nah, aku penasaran deh, gimana sih seorang chef itu menciptakan menu baru? Banyak tuh. Ini chef buat apa menu khas? Ya, chef ini. kalau menu baru itu biasanya kita udah ada punya patennya nih. Misalnya mau bikin dari Western, kita udah patennya. Oh, Western tuh gini. Kalau Indonesia misalnya gini. Kayak misalnya kuah kuning, itu udah pasti tuh panen kan. Kayak sambal mata udah paten kan resepnya kan. Nah, tinggal makanya chef itu harus selalu belajar, kita tambah kreativitasnya. Oh, ini dipaduin sama ini masuk deh kayaknya. Karena kan kenapa satu chef bisa punya menu beda sama chef yang lain? Itu karena kreativitasnya beda. Oke. Misalnya, chef ini mikirnya ke sini kreativitasnya.
Kalau kita kan kreativitas segini gitu. Karena kita tuh kayak tukang seni tapi kita nuangnya di makanan. Di makanan gitu ya, rasanya di makanan Ya, gitu ya. ya. Oh begitu. Ya sih memang benar harus kreatif berarti ya. Buat gimana caranya yang beda dari yang sebelum-sebelumnya Ya, gitu ya, ya. Chef ya. Tapi menurut Chef sendiri di kuliner di Bengkulu sekarang seperti apa perkembangannya? Karena kalau kita bicara mengenai yang buka usaha kuliner udah banyak nih. Kita bisa lihat di tempat wisata di Pantai Panjang itu kayaknya udah rapet banget deh di sebelah kiri dan juga kanan. Itu menurut Chef sendiri perkembangan di Bengkulu seperti apa? Di perkembangan kalau sekarang udah jauh lumayan berkembang, tapi berkembangnya yang slow. Slow. Maksudnya dalam artian- perlahan. Aha. Tapi berkembang dibanding mungkin pas saya pertama kali kesini 2019, 4 tahun yang lalu berkembang. Ya. Tapi pace-nya yang slow. Maksudnya kecepatannya yang enggak yang blok, tapi berkembang. Tapi ada terus bertambah Ada terus gitu ya? bertambah kayak sekarang perusahaan-perusahaan baru kayak itu franchise berani masuk ke Bengkulu itu kan berkembang. Ya sih franchise tahun ini aja udah berapa masuk Ya. Bengkulu ya. Makanya kulinernya di Bengkulu berkembang, tapi mungkin kalau dibandingin sama kota-kota lain agak slow, agak lambat dibanding kota-kota. Masih agak lambat Iya. dibanding kota lain. Tapi di tahun ini udah mulai terlihat Iya, perkembangannya terlihat gitu. ya. Bukan aja di tahun ini, di tahun-tahun kemarin juga terlihat gitu loh. Tapi kalau segmen pasarnya seperti apa di Bengkulu? Makanya semuanya berkembang dari segmen pasar, dari pasarnya, maksudnya orang Bengkulu, terus tuh perusahaannya, suppliernya, pekerjanya. Kalau untuk khusus pasar Bengkulu, paling nggak mereka bisa ada pilihan. Maksudnya, oh kayak sorry sebut brand misalnya kayak Starbucks bukan di Bengkulu. Oh Starbucks bisa mahal loh kopinya karena apa? Jadi kalau dulu mungkin nggak ada Starbucks, orang nggak tahu apa sih beli kopi harga 50.000 ngapain? Iya, Harga kopi kan 20.000 harusnya. Nah karena Starbucks buka, jadi pasar Bengkulu pun teredukasi. Oh ada loh kopi 50.000. Kenapa bisa 50.000? Oh karena kopinya mungkin premium, Aha. packagingnya premium. Udah mulai melek artinya. Iya. bagian itu, Untuk oke. pasar Bengkulu, edukasinya untuk F&B kebantu gara-gara brand-brand gede, brand-brand besar buka di Bengkulu. Oh begitu. Jadi ngebantu juga F&B yang lainnya gitu. Iya. Di satu sisi ngebantu banget. Makanya kayak jadinya edukasi ke pasar Bengkulu. Oh, kopi tuh harus bukan harus mahal, tapi kopi tuh ada yang mahal loh karena kualitasnya seperti itu gitu loh. Kamu bayar harga segini karena kualitasnya segini. Apa yang dikeluarkan tuh sesuai dengan apa yang didapatkan. Jadi seperti itu ya, teredukasi juga. Oke, Chef, nanti kita lanjutkan lagi Chef ngobrolnya. Sekarang kita jeda dulu ya. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.